Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal di chapter 19. Saya Andrea Putri dan rekan saya Isnaini Rahma. Di sini ada bagian dari exercise 19.7, yaitu tentang terminologi hubungan komputasi dan entry. Jadi di sini kita disuruh ngelengkapin kalimat atau kata-kata atau pernyataan A. Dalam suatu periode di mana perbedaan temporer kena pajak dibalik, membalikan akan menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi titik-titik kurang dari atau lebih besar dari penghasilan keuangan sebelum pajak. Itu jawabannya greater than. Yang B, jika saldo aset pajak tangguhan sebesar $68.000 dihitung dengan menggunakan tarif 40% perbedaan temporer kumulatif yang mendasari berjumlah. Jadi dividennya itu 76.000 dari 40%, hasilnya $190.000. Pajak tangguhan atau R0 sedang tidak dicatat untuk perhitungan perbedaan permanen. Yang D, jika perbedaan temporer kena pajak berasal dari tahun 2022 itu akan menyebabkan penghasilan kena pajak tahun 2022 menjadi kurang dari atau lebih besar dari penghasilan keuangan sebelum pajak tahun 2022. Jadi jawabannya less than, yaitu kurang dari penghasilan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2022. Yang E, jika total beban pajak ada $50.000 dan beban pajak tangguhan ada $65.000, maka bagian kini dari perhitungan beban disebut sebagai benefit pajak kini. Pajaknya itu sebesar $15.000. Terus yang F, jika SPT perusahaan menunjukkan penghasilan kena pajak sebesar $105.000 untuk tahun 2 dan tarif pajak 40%, berapa banyak yang akan muncul pada tanggal 31 Desember tahun 2 laporan posisi keuangan untuk hutang pajak penghasilan jika perusahaan telah membuat taksiran pajak pembayaran sebesar $36.500 untuk tahun kedua. Jadi tarifnya itu sebesar $3.500. Dia itu dapat dari $100.000 dikali sama tarif pajaknya yaitu 40%. Lalu dikurangi sama taksiran pembayaran pajaknya untuk tahun kedua. Tuh. Yang G, kenaikan akun kewajiban pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan dicatat dengan debit ke akun beban pajak penghasilan. Yang H, laporan laba rugi yang melaporkan beban pajak ini sebesar $82.000 dan manfaat pajak tangguhan sebesar $23.000 itu akan dilaporkan total beban pajak berpenghasilan sebesar hasilnya itu $59.000 dapat dari laba rugi dikurang sama pajak tangguhannya sebesar $23.000. Hasilnya $59.000. Selanjutnya ada yang soal dari I, pengurangan aset pajak tangguhan diperlukan bila dianggap more likely than not, atau disebut juga itu sebagai besar dari aset pajak tangguhan yang tidak akan direalisasi. Yang J, jika pengembalian pajak menunjukkan total pajak terutang untuk periode sebesar $75.000, tapi laporan laba rugi menunjukkan total beban pajak pendapatan $55.000, selisihnya sebesar $20.000, disebut sebagai pajak tangguhan atau benefit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Akan size-nya ini. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dari exercise 19.14, yaitu mengenai kewajiban bayar tangguhan, perubahan tarif pajak, dan menyiapkan bagian laporan laba ruginya. Penjualan angsuran aset pabriknya dan piutang terkait akan jatuh tempo dalam angsuran yang sama pada tahun 2023 dan 2024. Kewajiban pajak tangguhan terkait pada awal tahun adalah $800.000. Pada kuartal ketiga tahun 2022, tarif pajak baru sebesar 34% diberlakukan menjadi undang-undang dan dijadwalkan berlaku efektif untuk tahun 2000 untuk tahun selanjutnya. Penghasilan kena pajak untuk tahun 2022 adalah $5 juta dan penghasilan kena pajak diharapkan di semua tahun mendatang. Di sini instruksinya kita harus menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun, lalu menunjukkan klasifikasi yang tepat, lalu menyiapkan entry jurnal jika ada yang diperlukan untuk menyesuaikan kewajiban pajak tangguhan, lalu merancang bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi untuk tahun tersebut dan dimulai dengan baris penghasilan sebelum pajak penghasilan atau income before income tax. Nah, jadi di sini kita ketahui ada keuntungan yang ditangguhkan sebesar $2 juta, lalu kewajiban pajak tangguhan terkait sebesar $800.000, lalu ada tarif pajak baru sebesar 34%, dan juga ada PKP atau penghasilan kena pajak tahun tersebut sebesar $5 juta. Nah, lalu di sini kita tulis nih untuk instruksi pertama yang A itu menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai kewajiban pajak tangguhan kan. Nah, ini ada kita tulis dari tahun-tahun yang ada 2022, 2023, dan 2024 atau future years. Kita tulis akunnya future taxable amount itu sebesar 1.500.000, semuanya 1.500.000 juga, dengan total 3 juta. Tax rate-nya ini 34% di tahun kuartal ketiga tahun 2022. Ya, 34, kita tulis 34. Nah, lalu jadi hasilnya ini kita dapatkan deferred tax liability-nya untuk tahun awal 600.000 dan untuk tahun berikutnya 510.000. Nah, totalnya dijumlah ke samping kita dapatkan hasil 1.110.000.
Nah, terus untuk instruksi yang B, kita tulis untuk kan kita disuruh menyiapkan entry jurnal nih. Nah, di sini kita tulis deferred tax liability sebesar 90.000 pada income tax expense 90.000. Nah, di sini nggak ada perubahan selama tahun berjalan. Nah, tapi adapun perubahan-perubahan lain ini dicatat sebagai deferred tax liability pada akhir tahun awal sebesar 1.110.000 itu dari yang A, hasil yang A, terus ada deferred tax liability pada awal tahun berjalan sebesar 1.200.000. Nah, lalu hasil tersebut dikurang menjadi deferred tax benefit untuk tahun berjalan dicatat sebagai perubahan ada setel, yang ada setelah uh, pajak, yaitu dapat 90.000 hasilnya, atau deferred tax benefit for uh, 2022 due to change in enacted tax rate. Nah, terus yang C ini kan merancang bagian beban pajak penghasilan dari lapor laba rugi. Nah, ini boleh di scroll ke bawah dikit lagi. Nah, ini yang sampingnya ini soal versi bahasa Inggrisnya ya, atau yang ada di e-book. Nah, terus yang C ini kan merancang bagian beban pajak penghasilan dari lapor laba rugi. Nah, di sini dimulai dari akun income before income tax. Nah, sebesar 5 juta dolar. Nah, terus ada income tax expense, ada currentnya atau yang lastly-nya sebesar 2 juta dolar, dan adanya adjustment due to change in tax rate 90.000. Nah, terus hasil-hasil tersebut di uh, jumlahkan, pokoknya ditotalin jadi 1.910.000. Nih, 2 juta dikurang 90.000 jadi 1.910.000. Nah, terus kita dapatkan net income sebesar 3.090.000 dari 5 juta pendapatan sebelum pajak dikurangi uh, pendapatan beban pajaknya. Nah, terus adapun kita catat taxable pendapatan untuk tahun berjalan sebesar 5 juta yang tadi dikalikan dengan persenan pajak di tahun tersebut, yaitu sebesar 40%. Nah, terus kita dapatkan nih hasil uh, beban pajak sebesar 2 juta. Oke, next. Berikutnya dilanjutkan oleh Andrea. Di sini ada dari exercise 19.20, yaitu dua perbedaan, yaitu satu tarif atau tahun pertama. Di sini ada soal perbedaan dasar pembukuan dan dasar pajak, aset dan kewajiban Morgan Corporation pada akhir tahun 2022. Jadi di sini ada jurnal, account receivable, dan
Litigation liability itu book basis-nya itu account receivable-nya sebesar $50.000 dan tax basisnya 0, book basis-nya litigation in liability-nya sebesar $20.000. Tax basis-nya juga 0. Diperkiraan kewajiban Hitachi akan diselesaikan pada tahun 2023. Selisih piutang akan menghasilkan jumlah kena pajak sebesar $30.000 pada tahun 2023 dan $20.000 pada tahun 2024. Perusahaan memiliki penghasilan kena pajak sebesar $300.000 pada tahun 2023 dan diharapkan memiliki penghasilan kena pajak sebesar setiap hari dan 2 tahun berikutnya. Tarif pajak yang berlaku adalah 34%. Ini adalah tahun pertama perusahaan beroperasi. Jadi kita diinstruksikan yang A itu disuruh membuat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan, tanggungan pajak penghasilan, dan 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 pajak penghasilan terutang untuk tahun 2022. Dan yang B itu disuruh bikin pajak penghasilan tangguhan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2022. Jadi di sini jawabannya itu yang A, jurnalnya income tax expense sebesar $125.000. Sorry, 125.800. Deferred tax asetnya itu sebesar 10.200 di debit. Income tax payable sebesar 119.000 di kredit. Deferred tax liability-nya sebesar 17.000 di kredit. Terus taxable income-nya itu total dari seluruhnya 350.000 dan enacted tax rate-nya itu sebesar 34%. Sudah tertera di soal. Lalu income tax payable itu 119.000 dapat dari 350.000 dikali 34%. Nah, yang kedua ini ada, sorry masih yang A. Di sini ada buat pajak penghasilan terutangnya untuk tahun 2022. Di sini nama perintahnya itu temporary difference, future taxable deductible amount, tax rate, deferred tax asset dan liability. Nama jurnalnya itu account receivable sebesar 50.000 di amount-nya future taxable dan tax rate sebesar 34%. Jadi liability saya sebesar 17.000. Dapat dari 50.000 kali 34%. Terus litigation liability-nya itu 30.000 dikali 34%, hasilnya 10.200 di aset. Totalnya jadi future taxable sebesar 20.000 dikurang dari account receivable sama litigation liability. Tax rate kosong dan asetnya itu tetap 10.200 dan liability tetap 17.000. Karena dia teksnya itu bersifat rata untuk di semua periode, jadi total itu bisa dikali dari 20.000 dikali 34% hasilnya 10.200 tambah 17.000. Ini sudah tertera di sini. Lalu deferred tax liability-nya di akhir tahun 2016 itu sebesar 17.000
dan di awal masuk 2016 itu 0. Jadi increase recruit individuality-nya 17.000. Dan di sini ada deferred tax asset and end 2012 sebesar 10.200. Terus di beginning-nya itu sebesar 0. Di tax benefit for 2016-nya itu tetap 10.200 karena tax asset beginning of 2016-nya itu kosong. Jadi totalnya itu 17.000 dikurang 10.200 hasil 6.800 itu netnya. Dan current tax-nya, income tax payable-nya itu sebesar 119.000. Jadi 119.000 ditambah sama net tax-nya tadi 6.800, totalnya 125.800. Yang B, kita tinggal masukin akunnya aja, akun receivable sebesar 17.000 di kredit, di liability, dan litigation-nya liability-nya itu 10.200 di aset, jadi totalnya asetnya 10.200 dan liability 17.000. Karena dia bukan karena BT untuk 6.500, jadi itu hasilnya dari 17.000 dikurang 10.200. Dia ada di balance sheet. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya di sini ada problem 19.4 untuk permanent and temporary difference one rate. Di mana di sini ada seen out in yang menunjukkan catatan akuntansinya untuk tahun berjalan, yang dimana ada pun peralatan diperoleh pada awal Januari seharga $300.000. Nah, terus ada depresiasi dengan straight line method atau depresiasi garis lurus selama 5 tahun digunakan. Nilai sisa. Nah, untuk keperluan pajak, SIN-out menggunakan tarif 30% untuk menghitung pengusutan. Lalu ada pendapatan bunga obligasi pemerintah berjumlah $4.000 dan ada diperkirakan sebesar $50.000 pada tahun 2022. Aktual biaya perbaikan tenaga kerja yang terkait dengan jaminan pada tahun 2022 adalah $10.000. Sisanya diperkirakan akan dibayarkan secara merata pada tahun 2023 dan 2024. Lalu ada penjualan berdasarkan akrual sebesar $100.000 untuk tujuan pajak $75.000 dicatat dengan metode penjualan cicilan. Ada denda yang dikenakan untuk pelanggaran polisi sebesar $4.200 dan ada pendapatan keuangan sebelum pajak income before income tax sebesar $750.000 dan tarif pajak sebesar 30%. Nah, di sini instruksinya kita harus menyiapkan jadwal yang dimulai dengan pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun berjalan dan diakhiri dengan pendapatan kena pajak tahun berjalan. Dan juga ada instruksi membuat jurnal untuk tahun tersebut untuk mencatat hutang pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, dan pajak penghasilan tanggungan. Nah, di sini kita dapatkan jawaban untuk instruksi A, schedule of pre-tax financial income and taxable income for 2022. Nah, di sini kita tulis pre-tax financial income sebesar $750.000 seperti yang tertera pada soal. Ini kita ada di nomor 6, lalu ada akun-akun permanent difference nih, ada insurance expense, ada bond interest revenue, ada pollution fine, yang dimana insurance expense ini sebesar 9.000. Lalu ada bond interest revenue sebesar 4.000 sebagai pengurang dan juga ada pollution fine sebesar 4.200. Nah, lalu
dari 750 ini dijumlahkan ke bawah, kita total, kita dapatkan hasil 759.200. Lalu ada akun temporary difference untuk depreciation expense yang dimana sebesar 30.000 sebagai pengurang. Lalu adanya installment sales sebesar 25.000 sebagai pengurang. Adanya warranty expense sebesar 40.000 dan kita dapatkan hasil dari 759.200 dari permanent difference dikurang temporary difference, yaitu kita dapatkan taxable income sebesar 744.200. Adanya depreciation for book sebesar $60.000 dari $300.000 dibagi 5. 5 ini yaitu depresiasi penyusutan selama 5 tahun digunakan. Adanya depresiasi tax return, pengembalian pajak sebesar 90.000 dari 300.000 atau dari peralatan tersebut dikali 30% dari tarif yang digunakan. Nah, kita dapatkan hasil difference sebesar 30.000. Nah, adanya income tax payable untuk tahun berjalan yaitu ada taxable income sebesar 744.200, ada tax rate 30%, kita dapatkan income taxes payable sebesar 223.260 dari 744.200 dikali 30%. Nah, terus komputasi atau perhitungan income tax untuk tahun tersebut ada, boleh dikebomin ke bawah ya, lagi. Op. Nah, terus ada the income tax payable pada tahun berjalan itu kan tadi kita dapatkan income tax payable sebesar 223.260. Nah, lalu kita dapat terus kita computation untuk deferred income tax pada tahun tersebut ada temporary deferred, di mana akunnya itu ada depreciation expense dari $30.000 dikali 30%, kita dapatkan sebesar $9.000. Terus adanya installment sales dari 100.000 dikurang 75.000, kita dapatkan $25.000 dikali 30%, dapatlah 7.500. Adanya warranty expense sebesar 50.000 dikurang 10.000 yaitu 40.000 kali 30% sebesar 12.000. Nah, terus untuk MD ini kan membuat jurnal untuk tahun berjalan mencatat tentang pajak penghasilan. Nah, mencatatnya ini dengan income tax expense, versus income tax expense sebesar 227
Bre, Apa? Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan chapter 19 tentang accounting for income tax. Jadi di sini ada definisinya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Yang kedua, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Yang ketiga, penghasilan kena pajak atau laba fiskal, taxable profit atau rugi pajak, tax loss, adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Di sini selanjutnya ada beban pajak atau tax expense atau pajak penghasilan. Tax income adalah jumlah agregat pajak kini atau disebut current tax dan pajak tangguhan disebut deferred tax yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini atau disebut current tax adalah jumlah pajak penghasilan terutang payable atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
Kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang terakhir ada aktiva pajak tangguhan, yaitu deferred tax asset adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan recoverable pada periode mendatang sebagai akibat. Ada dua, yang pertama perbedaan temporer yang baik boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Di sini ada fundamental difference between financial and tax reporting. Jadi di sini tuh ada pertama itu ada financial statement, dia exchange investor dan creditors, dan tax return-nya itu dari IRS, dan pre-tax financial income-nya itu dia income tax expense, lalu taxable income-nya itu dia income tax payable. Di sini perbedaan pajak dan akuntansi satu itu PSAK akuntansi dan undang-undang itu pajak masuknya itu perbedaan. Jadi itu dia itu ada permanen dan temporer. Kalau temporer itu pajak tangguhan, aktiva atau utang, atau beban dan pendapatan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya Feus Grasika Napiun. Oke, di sini ada satu pajak. Adanya perbedaan antara pajak dan aktivasi diklasifikasikan menjadi dua. Perbedaan pertama yaitu perbedaan secara substantif, sehingga perbedaan ini selamanya akan muncul, yaitu berupa tunjangan, pemberian asuransi pada karyawan, dan juga beban yang tidak terkait dengan kegiatan memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan. Ada dan lalu adanya penghasilan yang telah dikenakan pajak final dan lain-lain. Nah, lalu adanya perbedaan temporer atau temporary difference adalah perbedaan antara jumlah perkara aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Nah, di sini perbedaan temporer kena pajak nih, atau taxable temporary difference.
adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak atau tax kode 6 dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang. Dan juga ada perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau deductible. Temporary difference adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan atau jumlah yang tidak dikurangkan ini disebut deductible amount dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang. Next. Nah, ini ada pun contoh perbedaan sementara dari pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan yang dapat dikenakan pajak telah diakui dalam laba keuangan, yaitu suatu aktiva dapat diakui untuk pendapatan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang atau jumlah jumlah KP tahun berikutnya ketika aktiva itu dituliskan. Ada piutang usaha, ada dari kontrak-kontrak yang dipertanggungjawabkan menurut metode persentase, dan juga ada investasi yang dipertanggungjawabkan menurut metode ekuitas. Adapun pendapatan yang dapat dikenakan pajak atau PKP, pendapatan kena pajak, sebelum diakui dalam laba keuangan suatu kewajiban, dapat diakui atas pembayaran di muka untuk barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran di muka ini dimaksudkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas sehingga menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Yaitu ada pendapatan diterima di muka, ada penerimaan pendapatan sewa di muka, dan juga ada kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Next. Nah, sebelumnya selanjutnya satu lagi. Iya deh, benar. Nah, ini merupakan contoh perbedaan sementara dari pengakuan biaya. Nah, di sini ada beban yang dapat dikurangkan telah diakui dalam laba keuangan. Nah, dalam laba keuangan suatu kewajiban dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan. Ada contoh dari kewajiban jaminan produk, ada beban piutang tak tertagih dengan metode penyisihan untuk asuransi dan penghapusan langsung untuk pajak. Lalu adanya pos aktual yang berkaitan dengan perkara pengadilan. Lalu adanya beban yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Laba keuangan harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pembebanannya untuk pelaporan keuangan sehingga menimbulkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang. Nah, di sini contohnya untuk properti yang dapat disebutkan, adanya pendanaan program pensiun, dan juga ada beban dibayar di muka. Next. Boleh next?
Oke, di sini adanya tujuan PSAK 46 untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal yang bisa disebutkan ini nih. Adanya pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan dan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode yang diakui pada laporan eh, pada laporan keuangan perusahaan. Nah, PSAK sendiri ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feus ya. Baik, selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan. Untuk kewajiban pajak tangguhan ini terbagi menjadi dua poin. Yang pertama itu konsekuensi pajak yang ditagihkan yang disebabkan oleh perbedaan sementara kena pajak. Kemudian yang kedua, kewajiban pajak tangguhan menunjukkan kenaikan hutang pajak di tahun mendatang sebaik akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Oke, next. Seperti kita bisa lihat di slide, di sini terdapat eh, pelaporan GAAP dari PT ABC. Untuk pendapatan dari PT ABC pada pelaporan GAAP pada 2007 itu sebesar 130.000. Kemudian pendapatan di tahun 2008 130.000. Kemudian di tahun 2009 juga bertahan di 130. Kemudian untuk beban dari PT ABC pada pelaporan GAAP, bebannya itu pada tahun 2007 yaitu sebesar 60.000. Kemudian beban pada tahun 2008 60.000 dan di tahun 2009 bebannya tetap sama di sebesar 60.000. Kemudian pada laba sebelum pajak pada PT ABC di dalam pelaporan GAAP untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 laba sebelum pajaknya sama yaitu sebesar 70.000 dengan total 210.000 total dari setiap tahunnya dijumlah. Jadi di tahun 2007, 2008, 2009 70.000 ditambah 70.000 ditambah 70.000 hasilnya 210.000. Kemudian untuk pelaporan GAAP beban PPh 4% pada PT ABC pada tahun 2007 ini sebesar 28.000, kemudian 2008 juga 28.000 dan 2009 28.000. Maka totalnya menjadi 84.000. Kemudian kalau tadi kita lihat di atas bahwasanya ada pelaporan GAAP seperti kita bisa lihat di slide, di bawahnya terdapat pelaporan fiskal pada PT ABC. Untuk pelaporan fiskal pendapatan di PT ABC tahun 2007 sebesar 100.000, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2008 untuk pendapatan 2008 itu sebesar 150.000, terdapat kenaikan 50.000 di sana. Kemudian pada tahun 2009 PT ABC mengalami penurunan yaitu sebesar 10.000 dari tahun sebelumnya 150.000 menjadi 140.000. Kemudian untuk beban pada PT ABC di pelaporan fiskal pada tahun 2007 sebesar 60.000, kemudian 2008 bertahan di 60.000, kemudian 2009 juga 60.000. Kemudian
Untuk laba sebelum pajak pada tahun 2007 40.000, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu 90.000 menjadi 90.000. Kemudian tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 80.000 dengan total 210.000. Kemudian yang terakhir dari pelaporan fiskal PTBC pada tahun 2007 beban PPh 40% itu 16.000, kemudian mengalami kenaikan yang cukup drastis di tahun 2008 yaitu sebesar 36.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 32.000, maka totalnya menjadi 84.000. Next. Oke, masih sama dari PTBC untuk beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan. Seperti kita bisa lihat di slide, bahwasanya sini ada beban PPh di tahun 2007 sebesar 28.000, kemudian di tahun 2008 28.000, kemudian di tahun 2009 tetap sama angkanya di 28.000. Kemudian oh ya, maka itu di tahun-tahun 2007, 2008, 2009 itu di total hasilnya 84.000. Kemudian untuk hutang PPh, tadi kan beban PPh, sekarang hutang PPh di tahun 2007 16.000, kemudian mengalami peningkatan sebesar 20.000 di tahun 2008 menjadi 36.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 32.000. Maka totalnya tetap sama 84.000. Kemudian kita cari selisihnya dari beban PPh dan juga hutang PPh. Selisih dari beban PPh dan hutang PPh dari 2007 adalah 12.000. Kemudian 2000 di tahun 2008 selisihnya 8.000 minus 8.000. Kemudian di 2009 selisihnya itu 4.000. Next. Oke, untuk aktiva pajak tangguhan. Untuk aktiva pajak tangguhan itu konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang disebabkan oleh perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Aktiva pajak tangguhan menunjukkan kenaikan pajak yang dapat diminta kembali atau dihemat di tahun-tahun yang akan mendatang. Sebagian diakibatkan dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dengan yang terdapat pada aktiva pajak tangguhan pada akhir tahun yang berjalan, pada tahun yang sedang berjalan. Next. Oke. Selanjutnya aktiva pajak tangguhan masih sama. Ini ada rule case dari PT ABC. PT ABC menanggung kerugian serta kewajiban terkait sebesar 50.000. Ini terjadi pada tahun 2007 untuk tujuan pelaporan keuangan karena adanya penundaan perkara pengadilan, maka jumlah ini tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak sampai periode ini dibayarkan. Kemudian yang diperkirakan ini akan jatuh di tahun 2008. Oke, pertanyaannya, bagaimana pengakuan aktiva pajak tangguhannya? Oke, next. Untuk menjawab soal yang tadi, maka di sini untuk menjawab pertanyaan tadi itu tadi bagaimanakah jika ada penggabungan beda temporer dan beda tetap. Oke.
Ini contohnya dari PT Munchen. PT Munchen melaporkan laba kena pajak untuk setiap tahunnya pada tahun 2008, 2005, 2006, dan 2007. Kemudian perusahaan ini terkena tarif pajak sebesar 30% dan mempunyai perbedaan antara laporan pajak dan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan kredit sebesar 18.000 pada tahun 2005 dilaporkan untuk tujuan pajak dengan kemungkinan mampu tertagih setiap tahunnya. Keseluruhan penjualan ini telah diakui untuk tujuan pembukuan dalam tahun 2005. Kemudian yang kedua, perbedaan antara laporan pajak dan keuangan yang kedua adalah sumbangan untuk pembangunan masjid setiap tahunnya sebesar 5.000 pada tahun 2006 dan juga di tahun 2007. Maka untuk pos ini tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, tetapi dicatat sebagai beban untuk tujuan pembukuan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah cara jurnal pencatatan dan pelaporan pajak penghasilannya? Next. Untuk standar akuntansi keuangan tetap, etap, atau entitas tanpa akuntabilitas publik, atau yang bisa kita sebut dengan etap, terdapat 4 pilar. Yang pertama itu terdapat 4 pilar SAK. Pilar yang pertama SAK tahun 2008 yaitu SAK Syariah, kemudian SAK Etap yang dibuat tahun 2010, kemudian SAK Pemerintahan yang dibuat tahun 2012, dan juga yang terakhir ada SAK Konvergensi IFRS yang dibuat tahun 2012. Next. Penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu SAK non-etap dan juga SAK etap. Untuk SAK non-etap, laporan seperti dijelaskan di sini, laporan laba rugi komprehensif bersifat laporan laba rugi yang komprehensif, kemudian sifatnya laporan arus kas dengan metode langsung atau tidak langsung. Sedangkan untuk SAK etap sifatnya adalah laporan laba rugi. Kalau tadi non etap yaitu laporan laba rugi komprehensif, di sini SAK etap laporan laba rugi. Kemudian laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Jadi perbedaannya terlihat kalau SAK non etap itu eh, untuk laporan arus kasnya bisa menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Sedangkan untuk SAK etap, laporan arus kasnya hanya dapat menggunakan dengan metode tidak langsung. Next. Oke, ini masih sama sifat dari SAK non etap dan SAK etap dari pengakuan pajak penghasilan. Untuk pengakuan pajak dan penghasilan SAK non etap bersifat pengakuan dan pengukuran pajak kini, jadi yang sedang berlangsung. Kemudian pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan. Sedangkan untuk SAK etap bersifat pengakuan dan pengukuran pajak yang kini. Jadi perbedaannya untuk non etap itu pengakuan pajak dan penghasilannya dilakukan untuk pengukuran pajak yang di masa kini dan juga pengukuran pajak tangguhan. Sedangkan untuk SHK etap hanya pengakuan pajak penghasilannya dari pengukuran pajak yang sedang berlangsung atau di tahun yang sedang berjalan. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.